Tajuddin As-Subki itu menyampaikan al-Islamu a'malul jawarih. Islam itu adalah amalan anggota badan. Jadi keislaman seseorang itu nampak dari amalan anggota badan. Islam yang dia miliki, yang dia yakini, itu diamalkan dengan anggota badannya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, amal dan anggota badan itulah yang mengamalkannya, bukan yang lain. Makanya kalau kemudian banyak orang yang kemudian ngaku muslim, namun tidak mau mengamalkan, itu belum dikatakan muslim. Iya, disebutkan di dalam kitab Asnal Matalib, disebutkan seperti ini. Lau qala insanu ana wahidullah wa a'budullah hal yakunu mu'minan biqaulihi. Ya. Kalau ada seseorang berkata, ana wahidullah, aku itu hanya mentauhidkan Allah, wa a'budullah, dan aku hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan tunduk terhadap apapun kecuali hanya kepada Allah. Hal yakunu mu'minan biqaulihi, apakah dengan ucapan itu orang tersebut disebut mukmin ataukah disebut muslim? Dijawab penulis kitab tersebut, la. Hatta, sampai kapan? Hatta yungkir ibadati kulli ma'budin siwallah, sampai ia kemudian mengingkari dengan dalam bentuk ketundukannya langsung dengan anggota badannya segala hal selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di majelis yang penuh berkah ini tidak lain dan tidak bukan karena iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tindakan kita menunjukkan keimanan itu sendiri. Makanya disebut Islam itu adalah a'malul jawarih wala ya'tabiru illa ma'al iman, dan tidak bisa dikatakan muslim sebelum ia kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Wal imanu tasdiqul qalbi, dan keimanan itu adalah pembenaran yang ada di dalam hati manusia. Harus dibenarkan oleh hati kita. Wala ya'tabiru illa ma'at talaffudhi bisyahadatain, dan keimanan yang terdapat di dalam hati itu mesti diucapkan, talafuz, dilafazkan. Sudah menjadi bahasa Indonesia ini. Sudah dilafazkan dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Beberapa waktu yang lalu ketika saya mengisi di sini, ketika kita menyebut la ilaha illallah, la ilaha itu ada 4 hal, 4 perkara yang wajib kita kafiri, wajib kita ingkari ketika kita mengucapkan itu. La ilaha itu, makna la ilaha itu sebagaimana yang pernah saya sebutkan, bahwa yang pertama itu la ilaha itu artinya kita mengingkari, ya, mengingkari 4 hal. Yang pertama, mendustakan segala bentuk alihah, mendustakan segala bentuk sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kafir kita. Apa yang dimaksud sesembahan selain dari Allah? Yakni apabila ada seseorang, apabila kita memandang sesuatu dengan nilai hidup dan mati. Di dalam sholat tadi kita membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, semuanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk penyembahan. Maka tidak boleh ada yang kemudian kita nilai dengan nilai harga mati seharusnya, kecuali iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Sekarang banyak orang yang saling bunuh-bunuhan hanya karena persoalan duit. Dan ini pernah diingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sayati ala ummati zamanun, akan datang masa yang akan menimpa umatku, kata Rasulullah. Butunuhum alihatuhum, mereka, perut-perut mereka itulah sesembahannya. Wadananiruhum dinuhum, dan duit dinar itu adalah agamanya. Jadi kalau orang sudah menyembah perut dan standar kebenarannya atau agamanya itu sudah berstandarkan dengan standar uang, sangat bergantung pada berapa besar bayarannya. Na'udzubillah misalnya. Pertanyaannya kenapa demikian? Rasulullah melanjutkan, la yabqa minal imani illa ismu. Kenapa? Karena tidak tersisa lagi dari keimanan mereka kecuali tinggal nama. Namanya Abdullah, namanya Muhammad. Namun tidak bisa dibedakan antara Muhammad dan Abdullah dengan orang-orang kafir. Tidak bisa dibedakan. Entah amalnya. Coba kita lihat saja. Yang seharusnya umpama berbuat maksiat, itu seharusnya orang kafir semua. Tidak boleh ada orang muslim. Namun kita lihat saja lokalisasi pelacuran. Itu pelacur-pelacurnya saja itu rata-rata saudari-saudari kita muslim. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perkara tersebut, mengharamkan zina. Namun justru yang banyak melakukannya adalah saudara dan saudari kita muslim. Nah ini, ya, mereka sudah menstandarkan, ya, sudah tidak tersisa lagi keimanannya kecuali tinggal nama. Wala yabqa minal imani illa rasmu, dan tidak tersisa dari keimanan, keislamannya kecuali tinggal ritual keliru. Apa yang dimaksud ritual keliru di sini? Perkara yang wajib dianggap biasa, perkara yang sunat dianggap luar biasa. Contohlah umpama, ya saya tidak ingin mempersoalkan nantinya di sini adanya perbedaan pendapat tentang urusan maulid. Ya, ada yang berkata maulid sunnah, ada yang berkata maulid sebaliknya. Tapi coba bapak-bapak sekalian, saksikan umat Islam saat ini. Lebih banyak mana orang datang ke maulid dibandingkan sholat berjamaah? Lebih banyak mana orang-orang yang datang tahlilan dibandingkan mendirikan sholat fardu? Mereka justru kemudian mendahulukan perkara yang sunnah, lantas meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan Allah. Bahkan dalam kehidupan kita sekarang, betapa banyak kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah di dalam Al-Quran untuk kita amalkan, untuk kita jadikan sebagai standar kehidupan, untuk kita jadikan sebagai aktivitas yang wajib untuk kita lakukan. Udkhulu fis-silmi kafah, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam sesempurna-sempurnanya, sesempurna-sempurnanya. Namun yang tersisa dari Islam yang saat ini diamalkan, paling-paling yang ada di masjid saja. Ketika masuk ke pemerintahan, na'udzubillah, banyak yang meninggalkan Islam. Maka tidak tersisa, pejabat banyak yang korupsi, na'udzubillah bidzalik. Dan kita seharusnya sedih. Ya kalau saya melihat ada orang korupsi itu sedih saya. Rata-rata sudah banyak yang tua. Sudah seharusnya kemudian mempersiapkan diri untuk istighfar lebih banyak. Malah kemudian tertangkap KPK. Na'udzubillah bidzalik. Apa yang terjadi? Mereka disumpah dengan Al-Quran. Namun Al-Quran yang berada di atas kepala mereka itu bukan untuk diamalkan. Bukan dijadikan sebagai standar kehidupan. Padahal keislaman itu a'malul jawarih tadi. Maka la yabqa minal islami illa rasmuh wa la yabqa minal qur'ani illa darsuh. Dan tidak tersisa dari Al-Quran yang mereka baca kecuali tinggal pelajarannya. Orang belajar Al-Quran, belajar Iqra, belajar menjadi ahli tafsir, belajar sampai bisa mengisi pengajian seperti Pak Ustadz sekarang ini. Tapi mana ajaran Islam yang mereka kaji di dalam Al-Quran itu yang mereka amalkan? Ini patut, ini suatu keadaan yang kemudian digambarkan Rasulullah, semoga bukan kita salah satunya. Para orang tuaku dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus mengucapkan syahadatain tadi itu. Harus mengucapkan, mengingkari
sesembahan selain Allah. Itu sudah jelas dan saya sudah menjelaskan itu. Yang kedua, mengingkari yang dinamakan, mengkafiri, mendustakan yang dinamakan taghut. Dan para ulama sudah menjelaskan at-taghut itu kullu ma khalafa syar'a minal ahkami wad dusturi wal qawanin. Nah, yang dimaksud dengan taghut itu adalah segala perkara yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, entah itu perkara hukum, entah itu perkara perundang-undangan, itu semuanya harus yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah harus ditinggalkan, harus diingkari. Kemudian yang ketiga itu adalah arbab. Man aftaka alladhi yukhalifu dinillahi fa'ata'tahu. Itu bahwa arbab. Ya, setiap fatwa-fatwa yang bertentangan dengan tuntunan-tuntunan agama harus ditinggalkan. Ya. Harus ditinggalkan, harus diingkari di dalam kehidupan kita. Sebagai bentuk pembenaran kita terhadap la ilaha. Dan illallahnya adalah yu'minu billah, yakni disebutkan isbatul ibadah bi jami'i anwa'iha lillahi wahda. Kita hanya menerima apa yang berasal dari Allah saja. Jadi kalau Allah berfirman, Allah menjelaskan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam sekafah-kafahnya. Tunduk sepenuhnya. Semua, seluruh badannya, seluruh dirinya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana sami'na wa ata'na. Kami betul-betul mendengar apa yang Engkau perintahkan ya Allah. Nah, kalau ini sudah menjadi mendarah daging, tidak usah khawatir tentang hidup dunia. Sebentar mah hidup itu, sampai mati saja. Ya, sampai kapan? Sampai mati. Kalau sudah mati, ya sudah berakhir dan kita kembali menghadap Allah dan kita punya persiapan untuk hidup lama di sana, menghadapi berbagai macam hisab hingga kemudian kita bertemu dengan Allah, entah dalam keadaan tersiksa ataukah kita dalam keadaan termuliakan, yang dimasuk surganya Allah. Dan semoga kita semua di sini dimuliakan Allah dan mendapatkan surganya. Saya lanjutkan. Bahkan disebutkan oleh Imam Nawawi, disebutkan di sini wa naqlun Nawawi. Imam Nawawi bukan Imam Nawawi Al-Bantani yang dimaksud di sini. Sebab penulis kitab ini adalah salah satu ulama yang hidup sebelum Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi yang dimaksud wa naqlun Nawawi di sini itu adalah Syekh Imam Nawawi, penulis syarah Imam Muslim. Ya. Beliau menjelaskan wa naqlun Nawawi, dan Imam Nawawi menukil fi syarhi Muslim, itu di dalam syarah Imam Muslim, ya, yang beliau tulis sendiri. Ya, ketika beliau mensyarah hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Sahihu Muslim. Beliau berkata, ittafaqa ahli sunnah, telah bersepakat seluruh para ulama ahli sunnah. Yang mana itu? Al-muhaddisina wal fuqaha'i wal mutakallimin, yakni dari kalangan ahli hadis, wal fuqaha'i, dan dari kalangan ahli fikih, wal mutakallimin, dan dari kalangan orang-orang ahli kalam. Ala anna man amana biqalbihi wa lam yuntik bilisanihi ma'a qudratihi kana mukhalladan finnari. Siapa saja yang kemudian hanya mau beriman di dalam hati dan tidak mau mengucapkannya dan tidak mau mengamalkan imannya itu, kana mukhalladan finnari, maka dia kelak di akhirat akan mukhallad finnar, akan tersiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imamul Ghazali menjelaskan bahwasanya penilaian Allah Subhanahu wa taala bukan pada pengetahuan dan ilmu para alim sekalian, orang tuaku sekalian. Allah tidak menilai ilmu kita. Jangan mengira bahwa yang mengisi pengajian di sini lantas kemudian dianggap sebagai orang baik, orang soleh. Anda lebih soleh dari kami, bisa jadi. Anda lebih banyak
bahkan mungkin tidak pernah meninggalkan sholat subuh di sini. Saya takut disumpahin orang-orang seperti itu. Kalau ada orang yang tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid, itu sumpahnya luar biasa. Itu didengar Allah Subhanahu Wa Taala di langit. Makanya saya nggak berani orang-orang seperti ini. Ya, kenapa guru saya dulu di Kalimantan itu pernah berkata, hati-hati nak, jangan sampai engkau bertemu dengan orang-orang yang anggapanmu ilmunya sedikit, namun mereka kesolehannya luar biasa. Allah mendengar doanya atau sumpahnya orang-orang soleh itu di langit. Sebab Allah menilai manusia bukan dari ilmu, namun dari amal. Subhanallah. Jadi amal yang dinilai Allah. Jadi bukan karena apa yang kita miliki. Makanya Islam itu amalul jawari. Amalan anggota badan mesti dijalankan. Mesti dijalankan. Tidak hanya sekedar kita baca. Kita baca Al-Quran umpama. Kita baca hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Selayaknya itu menjadi apa? Menjadi tindakan kita sendiri. Menjadi kalau dalam bahasa fikih itu mikyasul a'maluna. Mikyasu a'maluna, ya. Sebagai standar kebenaran, standar kita di dalam berbuat. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai, darah, dan juga kemudian daging babi. Itu harus menjadi perasaan kita. Bahwasanya kita harus menjadikan ini tidak hanya ditinggalkan, tetapi sesuatu yang amat menjijikkan bagi kita. Kenapa? Karena diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sholat umpama bagi kita, kita berusaha jalankan sholat itu bukan karena sesuatu apapun, tetapi karena mengharapkan sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Yaitu amalul jawari sebagai standar keislaman kita. Nah ini, jadi iman itu sebagai peletak dasarnya. Jadi peletak dasarnya dan kemudian yang tumbuh dari dasar itu tadi adalah Islam. Bahwasanya kalau umpama Allah memerintahkan A, maka kita berkata A. Kalau Allah memerintahkan B, maka kita berkata B. Kalau Allah memerintahkan berkata C, maka kita berkata C. Artinya, apa yang diperintahkan kita tinggal berucap sami'na wa ata'na. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa li rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin. Ini menggunakan kata-kata innama. Itu kalau dalam ilmu bahasa Arab, innama itu disebut adatul hasr, yang artinya yang maknanya satu-satunya. Innama kana qaulal mu'minin, satu-satunya ucapan orang-orang yang beriman. Ya. Idza du'u ila Allah wa li rasulih, jika mereka diseru oleh Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk berhukum di tengah-tengah mereka dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Apa yang dimaksud? Apa ucapan mereka itu? Mereka hanya berucap sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami mendengar, wa ata'na, dan kami jalan. Ya, kami taat. Ya itu. Dan inilah yang menjadikan umat akhir zaman ini menjadi umat yang paling mulia imannya. Kenapa demikian? Karena mereka mendapati Al-Quran tidak lagi diamalkan. Al-Quran saat itu hanya tinggal warak saja, hanya tinggal lembaran-lembaran. Namun lembaran-lembaran Al-Quran itu tidak diamalkan di sisi Allah. Dan mereka berusaha untuk mengamalkannya. Ini berusaha untuk mengamalkan, yakni mengambil star dalam rangka menjalankan hukum-hukum Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka mereka mendapatkan keimanan yang murni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua yang hadir di sini itu mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW.